wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 dengan program studi saya Pendidikan Teknik Otomotif dengan perguruan tinggi asal Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, berjumpa kembali ya dalam materi pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran dan juga kepahaman dalam belajar. Amin. Silakan untuk ketua kelas Mas Gunawan memimpin berdoa. Duduk siap, Dok. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini untuk kelas 12 TKO 1 berangkat semua ya? Ya, saya tadi juga lihat di absen online kalian juga mengisi semua ya. Bapak ingatkan kembali agar kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan ingat 3M. Yang pertama mencuci tangan menggunakan sabun, yang kedua adalah memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan juga kalian harus menjaga pola hidup yang sehat dengan makan makanan dan bergizi, dan juga jangan kalian sering berdagang. Oke, untuk menumbuhkan rasa semangat kita ya, dan juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita melakukan yel-yel untuk SMK kita ya. Semuanya tangannya di atas. Saya hitung sampai 3 ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. Hipul nomor 3 Nanti saya. Lagi mas Saya. NKRI. Oke, tepuk tangan. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang perbaikan kerusakan pada sistem pendinginan. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat memperbaiki sistem pendinginan. Yang kedua, kalian dapat melakukan perbaikan pada sistem pendinginan. Yang ketiga, kalian dapat menyusun laporan dari hasil perbaikan sistem pendinginan tersebut dalam bentuk job sheet. Adapun penilaian yang Bapak lakukan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah tes tertulis atau pengetahuan. Untuk yang kedua, itu kalian nanti ada penilaian tentang keterampilan atau praktek. Yang ketiga, itu kalian nanti ada penilaian tentang produk yang dihasilkan, yaitu berupa job sheet. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita merefleksikan untuk pembelajaran minggu lalu ya, yaitu tentang diagnosis kerusakan pada sistem pendinginan. Coba salah satu di antara kalian ada yang bisa menyebutkan, yaitu tentang komponen-komponen yang perlu dilakukan diagnosis pada sistem pendinginan. Ayo siapa? Ya, silakan. Saya dari Setiawan dari kelas 12 TKO 1 nomor absen 5. Ya, silakan Mas Budi. Komponen utama pada sistem pendinginan yang perlu dilakukan diagnosis adalah radiator, tutup radiator, serta tangki cadangan. Terima kasih Pak. Ya, tepat sekali jawaban dari Mas Budi. Kita beri tepuk tangan. Mungkin dari kalian ada yang bisa menambahkan atau punya pendapat lain? Ya, silakan. Saya Sarul dari 12 TKO 1 nomor absen 25. Komponen utama pada sistem pendinginan yang perlu dilakukannya diagnosis adalah pompa air, termostat, dan kipas radiator. Terima kasih Pak. Ya, tepat sekali jawaban dari Mas Sarul. Kita beri tepuk tangan Mas Sarul. Yang selanjutnya kita memasuki pembelajaran ini kita ya. Silakan kalian amati video ini ya. Misalnya ini mobil kalau misalnya ya terus setiap pagi dicek radiatornya terus selalu kurang
jadi nambah terus. Tapi jangan lupa ya, seperti buat saya, jangan lupa nilai. Oke, pada tayangan video tadi ya, kalian lihat kira-kira gangguan apa yang terjadi pada mobil tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Saya Taufik dari 12 PKR 01 dan nomor absen 24. Ya, silakan Mas Taufik. Pada mobil tersebut, cairan pendingin pada radiator selalu berkurang setelah mobil digunakan. Terima kasih Pak. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mas Taufik. Jadi pada mobil tersebut itu pada mobil Kijang 5K ya, itu mengalami masalah, yaitu cairan pendingin pada tangki reservoir itu selalu berkurang. Kira-kira kerusakan apa yang terjadi pada mobil tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, silakan. Kasih tahu. Ya, oke, tepat sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Tito. Ya, mungkin dari kalian ada yang punya pendapat lain mengenai permasalahan pada mobil tersebut. Silakan. Ya, silakan. Saya Amin dari 12 PKR 1 nomor absen 3. Ya, silakan Mas Amin. Kerusakan pada saluran selang radiatornya Pak. Ya, oke ya. Jadi menurut Mas Amin itu kerusakan pada selang radiatornya ya berarti ya. Coba jelaskan ke Bapak kerusakan apa yang terjadi pada selang tersebut. Yang jadi pada saluran dan sambungan selang radiatornya mengalami kerusakan atau pelonggaran sehingga air radiator keluar dari saluran tersebut. Terima kasih Pak. Ya, tepat sekali jawaban dari Mas Amin. Kita beri tepuk tangan. Oke ya, jadi menurut kalian kerusakan pada mobil tersebut terjadi pada sistem pendinginannya. Untuk selanjutnya, silakan kalian lakukan diskusi ya. Jadi kalian lakukan diskusi kelompok sesuai dengan tempat duduk kalian ini. Dan untuk selanjutnya kalian mengisi lembar LKPD yang sudah Bapak sediakan di meja Bapak. Dan juga nanti kalian sambil melihat buku-buku literasi yang lain dan juga untuk manual book. Diskusi akan dilaksanakan selama 15 menit. Selamat berdiskusi. Siap. Semangat. Menurut saya tetap radiator. Kalau menurut kamu apa? Kalau menurut saya selang radiator itu bocor. Terus kalau menurut saya sih pompa radiator bocor. Ya, uji loro itu lebih Pak. Oke ya, kalian sudah mengetahui komponen yang terjadi kerusakan ya. Untuk selanjutnya kalian cek ya di manual book bagaimana cara pemeriksaannya dan juga nanti bagaimana cara perbaikannya. Oke ya, silakan. Oke ya, waktu 15 menit sudah berlalu ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, masih semangat ya? Masih. Untuk selanjutnya, silakan kalian nanti lakukan pemeriksaan dan juga perbaikan pada sistem pendingin. Dan juga kalian lihat ya pada dosen kalian yang sudah kalian isi dengan berpedoman kepada buku manual book. Nah, dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada
mobil tindak tersebut dan juga bagaimana cara melakukan perbaikannya. Sebelum kalian melakukan praktikum, saya akan mendemonstrasikan ya cara pemeriksaan pada sistem pendinginan. Silakan kalian amati dan juga kalian cermati. Yang pertama yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama kalian siapkan job sheet kalian ya. Bisa kalian buka, silakan siapkan job sheet kalian. Ya. Untuk yang kedua itu silakan kalian ya, buka juga untuk manual booknya supaya kalian nanti bisa lihat untuk spesifikasi pada komponen sistem pendingin. Bapak akan bacakan ya untuk keselamatan kerjanya. Kalian perhatikan. Yang pertama, gunakan peralatan tangan sesuai dengan fungsinya. Untuk yang kedua, ikutilah nanti pada waktu kalian praktikum ya. Ikutilah instruksi dari instruktur, guru atau prosedur kerja yang tertera pada lembar kerja atau kursi. Yang ketiga, mintalah izin kepada instruktur apabila hendak melakukan pekerjaan yang berada di luar ada kursi. Untuk yang kelima, kalian harus wajib menggunakan bapak ya, atau pakaian kerja dan segala aksesoris yang berada di tangan kalian itu harus dilepas dulu karena sangat berbahaya ya apabila aksesoris tersebut nantinya mengganggu terhadap pekerjaan kita. Untuk yang selanjutnya, nanti kalian lihat berpedoman kepada buku manual book ya tentang spesifikasi stadiumnya. Nanti kalian cocokkan dengan hasil pekerjaan kalian nanti. Kalian cocokkan dengan manual book. Selanjutnya, setelah kalian nanti melakukan praktek, itu nanti kalian masukkan seluruh area kerja ya, baik berupa peralatan maupun juga alat-alat atau kunci-kunci yang digunakan pada saat praktek. Oke, langkah pertama, ya ini merupakan langkah pemeriksaan ya. Jadi kalau kalian nanti melakukan pemeriksaan pada sebuah mobil, itu kalian yang pertama harus memasang pedal cover. Berhubung di depan bapak ini adanya ini stand, jadi kalian tidak perlu memasang pedal cover ya atau APBD kendaraan. Untuk yang pertama, silakan kalian gunakan kaos tangan. Oke ya, kalian persiapkan kaos tangannya ya. Nah ini, kadang yang sering kita lupa ya dalam melakukan pemeriksaan apapun, baik itu sistem pendingin maupun yang lainnya. Hal pertama yang harus kita lakukan itu menurut standar budi ya, itu harus hal yang pertama kita lakukan adalah mengecek viskositas dari oli. Oke, kalian bisa cek ya untuk viskositasnya dan juga untuk kualitas olinya itu masih bagus atau tidak, kalian cek dulu. Karena ini yang sering terlupakan ya, walaupun ini tidak ada dalam job sih, tapi ini sudah secara refleks ya kita lakukan. Untuk selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan intinya ya. Kalian buka juga ya pada job sekalian. Untuk yang pertama, itu kalian melakukan pemeriksaan ketinggian air pendingin. Jadi kalian lihat ya nanti pada reservoir tank ini, kalian lihat ketinggian air pendinginnya. Air pendingin pada reservoir tank ini memiliki batas ya, yaitu low dan full. Jadi nanti kalian perhatikan untuk standarnya itu batasnya berada di antara low dan full. Untuk selanjutnya, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan? Pemeriksaan kualitas air pendingin. Ya, betul sekali. Jadi kita akan memeriksa kualitas air pendingin. Kita buka tutup radiatornya ya. Dan kita bisa cek ya kualitas air pendingin tersebut. Lihat warna pada air pendingin kita apakah masih jernih ataupun sudah kotor ya, atau bahkan ada yang dalam dalam kondisi yang ekstrim itu sudah bercampur dengan karat, bahkan juga bercampur dengan oli. Silakan kalian amati nanti dari kualitas air pendingin tersebut. Untuk selanjutnya kita akan memeriksa
tekanan pada tutup radiator dengan menggunakan radiator compressor. Jadi ini alatnya ya, namanya radiator compressor. Di kelas 11 dulu juga sudah tahu ya nama dari fungsi alat ini. Kita pasangkan tutup radiator ini pada adapter. Kalian pasangkan radiator kompresornya. Lalu kalian pompakan ya tutup radiator ini, dan kalian amati pada jarum ini ya berapa pembukaan katup pada tutup radiator ini, kalian amati. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan memeriksa yaitu kebocoran pada sistem radiator tersebut. Kita gunakan juga dengan radiator tester. Yang pertama kita pasangkan adaptor ya pada radiator testernya. Terus selanjutnya ya, alat testernya sudah dipasangkan pada radiator. Nah, tinggal kalian pompa sesuai dengan spesifikasi di manual code. Untuk pemompaan ini standar dari mesin Kijang 5K ini berapa, anak-anak? 1,2 kg per liter. Oke, tepat sekali ya. Jadi kita pompa radiator tersebut. Nah ini ya, sampai dengan 1,2 kg per cm kuadrat. Lalu langkah selanjutnya kalian amati, ya, amati pada jarum tersebut. Bila jarum tersebut tidak turun, berarti kemungkinan tidak ada kebocoran pada radiator tersebut. Tapi untuk lebih meyakinkan kita harus memeriksa pada setiap bagian-bagian sambungan radiator. Kita periksa sebagian sambungan radiatornya, kita periksa juga bagian listriknya, apakah terdapat air yang keluar atau rembes ya dari radiator. Kita periksa juga untuk pompa air radiatornya, apakah terdapat tetesan pada pompa tersebut. Ya. Oke. Lalu kita buang airnya dulu ya sebelum kita melepas radiator tersebut. Nah, kita masukkan kembali alat tersebut dalam wadah. Oke ya, demikian demonstrasi sederhana dari Bapak ya. Untuk selanjutnya, silakan kalian lakukan pemeriksaan dan juga perbaikan. Untuk kelompok 1 itu nanti kalian lakukan pemeriksaan pada mobil Kijang 5K. Dan untuk kelompok 2 nanti kalian lakukan pemeriksaan dan perbaikan pada handset ini. Sudah siap ya? Ya. Oke, masih semangat? Oke, kita laksanakan. Oke ya, silakan kalian lakukan praktikum selama 60 menit dimulai dari sekarang.
Mas Aldi, pemeriksaan ketinggian air pendingin. Air dalam reservoir tank masih full dan dalam kondisi baik. Oke, yang kedua, pemeriksaan kualitas air pendingin. Mas Taufik, siap. Masih baik. Oke, siap. Oke, pemeriksaan yang ketiga adalah tutup radiator. Mas Gunawan, siap. Hasil 0,4 kilogram per sentimeter kuadrat. Hasil kesimpulan tidak baik. Oke, siap. Pemeriksaan kebocoran radiator. Mas Taufik. Ya, kita cek kebocoran dari radiator dengan tekanan 1,2 kg per cm kuadrat. Coba Mas Taufik cek. Tidak ada bocoran, hasil kesimpulan baik. Oke ya, sudah dilakukan pemeriksaan semua ya? Sudah, Pak. Ya, sudah dicocokkan dengan manual book? Sudah, Pak. Ya, coba Bapak lihat hasilnya. Ya. Oke, terus lanjut. Ya, pemeriksaan. Ya, terus lanjutkan lagi. Ya, oke, lanjut. Oke, pompa air ya. Terus selanjutnya, ya. Ya, untuk termostat, lanjut lagi. Oke. Ya. Ini ya. Oke, jadi kalian tadi sudah melakukan pemeriksaan semuanya dan terdapat komponen yang rusak atau tidak? Tidak. Ya, apa komponen yang rusak tadi? Tutup radiator. Iya, oke silakan kalian tulis. Bagaimana kelainan yang terjadi atau gejala kerusakan pada tutup radiator tersebut tadi? Membuka pada tekanan 0,4 kg per cm kuadrat. Ya, betul ya. Jadi memang harusnya tekanan spesifikasinya itu membuka itu 0,75 sampai dengan 1,05 kg per cm kuadrat. Silakan kalian tulis kelainan.
Ya, untuk solusi perbaikannya bagaimana dengan titik tersebut? Menggantinya dengan yang baru. Ya, oke. Menggantinya yang baru. Oh ya, di sini Bapak mempunyai tutup radiator yang baru ya. Silakan untuk memperjelas ya, untuk kalian lebih yakin lagi, kalian cek sekali lagi apakah tutup radiator ini masih bagus. Silakan. Cek tutup radiator ini dengan tekanan 1,05 kg per cm kuadrat. Berapa hasilnya? Ya, hasil dari pembukaan katup tutup radiator ini adalah 0,8 kg per cm kuadrat. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya tutup radiator ini masih baik. Ya. Jika dilihat dari manual book berapa tadi? 0,6 kg per cm. Silakan kalian pasang ke mobil tersebut. Oke ya, sudah selesai semua ya? Ya, sekarang silakan kalian rapikan alat dan juga bersihkan alat dan juga area pada sekeliling kalian. Silakan kerjakan. Oke ya, 45 menit waktu sudah berlalu, sudah selesai semua ya? Ya, masih semangat ya? Setelah kalian melakukan praktikum tadi, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan dan juga diagnosa pada sistem pendinginan pada mobil Kijang 5K yang mengalami masalah, yaitu tadi cairan pendingin itu berkurang setelah mobil digunakan. Oke, silakan dari kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasil pemeriksaannya tadi, silakan siapa? Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya, silakan. Ya, oke ya. Untuk kelompok lain, silakan kalian mencermati dan memperhatikan apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni dari kelompok 1 yang beranggotakan Taufik Aldi Gunawan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang permasalahan pada engine Kijang 5K, yaitu berkurangnya cairan pendingin pada aerosol fuel tank setelah mesin dihidupkan atau kendaraan digunakan. Kami melakukan pemeriksaan pada sistem pendingin Kijang 5K meliputi yang pertama pemeriksaan kuantitas atau ketinggian air pendingin. Yang kedua, pemeriksaan kualitas air pendingin. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan tutup radiator. Serta yang keempat, pemeriksaan kebocoran pada radiator. Selanjutnya, kami melakukan pemeriksaan kondisi tali kipas dan pemeriksaan penyetelan kekencangan tali kipas. Dan selanjutnya
pemeriksaan hasil kerja termostat. Dan yang terakhir, memeriksa pompa air pendingin. Setelah melakukan pemeriksaan diagnosis, komponen yang menyebabkan air dari radiator tersebut cepat habis adalah tutup dari radiator tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke ya, mungkin ada yang memberi tanggapan dari hasil presentasi dari kelompok 1, silakan. Ya, oke. Saya akan dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana cara memastikan bahwa komponen menyebabkan air radiator tersebut cepat habis adalah tutup radiator. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Tegar. Oke ya, selanjutnya silakan dari kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Tegar. Silakan. Ya, kami melakukan pemeriksaan pada tutup radiator dengan cara buka tutup radiator, lalu periksa tutup radiator menggunakan radiator tester. Lalu pasang tutup radiator di adaptor dengan sesuai ukurannya. Lakukan pemompaan radiator tester menggunakan radiator tester. Spesifikasi tekanan pada tutup radiator pada manual box untuk pijang 5K adalah 0,75 sampai 1,05 kg per cm kuadrat atau limitnya 0,6 kg per cm kuadrat. Hasilnya, tutup radiator membuka pada 0,4 kg per cm kuadrat. Maka simpulkan bahwa kerusakan terjadi pada tutup radiator. Selanjutnya itu ganti tutup radiator tersebut dengan yang baru. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan ya untuk Mas Gunawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke ya, demikian presentasi dari kalian ya. Tadi kalian mempresentasikannya dengan sangat bagus ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, mungkin salah satu di antara kalian ada yang dapat merefleksikan untuk pembelajaran hari ini. Silakan, ya Pak. Ya, silakan. Ya, saya Amin dari 12 TK 1 nomor absen 3. Ya, silakan Mas Amin. Setelah melakukan diskusi kelompok, traffic bom dan pernyataan dari masing-masing kelompok dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan dialog semasa kita harus melakukan pemeriksaan pada setiap komponen sistem pendinginan dari mulai radiator, tutup radiator, tangki cadangan, pompa air, termostat, kipas radiator. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Mas Amin. Oke ya, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan untuk evaluasi pembelajaran 1, yaitu mengenai perbaikan kerusakan pada sistem pendinginan. Untuk linknya, Bapak sudah share ya di WA group kalian. Tinggal
tinggal kalian klik. Lalu kalian kerjakan soal tersebut dengan sungguh-sungguh ya, dan juga dengan cermat. Silakan kalian kerjakan. Siapa? Tetap semangat. Sudah selesai semua ya? Sudah. Ya, oke. Masih semangat ya? Masih. Untuk selanjutnya, silakan kalian nanti ya di rumah untuk mempelajari materi tentang perbaikan sistem bahan bakar bensin konvensional. Untuk materi sudah Bapak share di dalam grup kalian, tinggal kalian klik saja. Silakan kalian di rumah pelajari dan juga kalian pelajari untuk buku-buku literatur yang lainnya juga. Dan materi ini kita akan bahas untuk pertemuan minggu depan. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dan juga kesehatan selalu. Amin. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa. Berdoa mulai. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.